Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan menentukan bacaan tajwid pada surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah dari ayat 1 sampai ayat 4. Sekali lagi, kita hari ini akan menentukan bacaan tajwid pada surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 4. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Di situ yang ayat pertama adalah kalimat Alif Lam Mim. Di situ ada Lam Mim. Ingat, kita kemarin sudah belajar ya, mad yang ada di awal surah ya. Jadi ada mad lazim di awal surah yang kita kenal dengan mad lazim harfi. Jadi mad lazim harfi itu hurufnya adalah sanakussu ilmaka. Jadi sekali lagi, huruf dari mad lazim harfi itu adalah sanakussu ilmaka. Di situ ada lam dan kemudian ilma. Di situ ada lam juga ada mimnya. Nah, di sini di alif lam mim ini ada lam dan mim. Ini bacaan apa saja? Ini adalah bacaan yang pertama, Alif Lam Mim. Yang pertama adalah ya, di situ ada lam, yaitu huruf dari mad lazim harfi bertemu dengan tasydid. Ingat kemarin tasydid itu adalah tanda dari mad lazim yang musaqqal. Musaqqal artinya berat. Berat artinya karena ada tasydid. Berat ditandai dengan tasydid. Jadi kalau ada mad, apa mad? Jadi situ ada lam bertemu dengan tasydid, maka itu adalah bacaan mad lazim harfi musaqqal. Jadi sekali lagi, lamnya adalah ini masuk dalam bacaan mad lazim harfi musaqqal. Apa alasannya? Karena ada lam bertemu dengan tasydid. Sementara lam sendiri adalah masuk pada huruf dari mad lazim harfi. Kemudian mim, mimnya sendiri adalah bacaan mad lazim harfi mukhaffaf. Kenapa menjadi dibaca mad lazim harfi mukhaffaf? Karena mimnya tidak bertemu dengan tasydid. Jadi sekali lagi, karena mimnya tidak bertemu dengan tasydid, maka ini adalah bacaan mad lazim harfi mukhaffaf. Baik, berikutnya adalah Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya, berikutnya adalah pada kalimat dzalika. Kalimat dzalika. Jadi dzalika itu adalah mad tabi'i karena ada alif didahului oleh harkat fathah. Ingat, huruf mad itu ada 3, alif, wawu, dan ya. Kalau ada alif didahului oleh harkat fathah, kemudian iya-nya didahului oleh harkat kasroh. Sementara wawu sukun didahului oleh harkat dhamma. Itulah huruf-huruf mad.
Berikutnya adalah pada kalimat al-kitabu. Pada kalimat al-kitabu ada al. Ada al bertemu dengan kaf. Ada al bertemu dengan kaf, itu adalah hurufnya al-qamariyah. Maka ada al bertemu dengan kaf, maka ini bacaan al-qamariyah. Alnya harus dibaca jelas, seperti kita melihat bulan. Qamarun artinya bulan, berarti al-qamariyah adalah bangsa bulan, ya. Al-qamariyah adalah bulan. Karena ini bacaan seperti bacaan bulan, maka ketika kita lihat bulan pasti terlihat jelas dan terang. Berarti bacaan al-qamariyah adalah alnya dibaca jelas, dibaca terang. Al-kitab. Jadi begitu. Kemudian di kitabu sendiri ada alif ta. Di situ ada alif didahului oleh harakat fathah, maka itu adalah bacaan mat tabi'i. Berikutnya adalah la raiba fi. Jadi di situ la raiba bisa dibaca la raib fihi huda, diteruskan. Jadi ada waqaf mu'annaka di situ. Jadi di situ la raiba fi, misalnya nah ini contoh la raiba. Misalnya kita membaca di la raib itu kita waqafkan dzalikal kitabu la raib, misalkan fihi hudal lil muttaqin. Boleh enggak misalnya kita baca dzalikal kitabu la raib? Boleh. Secara kaidah boleh, ya, waqaf mu'annaqah di situ boleh. Tetapi secara makna la raiba fihi itu lebih baik diteruskan. Kita baca la raiba fihi karena kurang lengkap artinya. Kalau kita berhenti di la raiba kurang lengkap. Misalnya la raiba, tidak ada keraguan. Apanya tidak ada keraguan? Kalau diteruskan berhenti waqaf di fihi itu lebih bagus. La raiba fih, tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Jadi maknanya lebih bagus. Tapi misalnya berhenti di la raib karena misalnya tidak cukup nafasnya, boleh saja. Jadi begini, dzalikal kitabu la raiba fih. Misalnya, itu yang pertama, contoh pertama ya. Dzalikal kitabu la raiba fi. Jadi raibanya diteruskan, dibaca wasal. La raiba fi. Nah, itu tidak menjadi mat, tetapi ketika berhenti menjadi mat. Dzalikal kitabu la raib, menjadi mat. La raib. Jadi menjadi mat. Baik, kita jelaskan. La itu adalah mat tabi'i karena ada alif didahului oleh harkat fathah. Kemudian roib, andaikan kita waqaf berhenti di situ, roib itu adalah menjadi mat, namanya mat layyin, mat luna, mat lin. Nah, jadi itu adalah mat lin karena ada iya. Ya, huruf matlin itu ada dua, yaitu iya sukun dengan waw sukun yang didahului oleh harakat fathah. Kemudian setelah itu kita berhenti, kita dibaca waqaf, dibaca berhenti. Jadi la raib. Jadi di situ adalah matlin. Matlin itu adalah, jadi ada iya sukun didahului oleh harakat fathah, kemudian bertemu dengan sukun karena dibaca waqaf. Jadi karena dibaca waqaf menjadi matlin. Berikutnya adalah fihi. Jadi fihi itu
di kalimat fihi. Fihi sendiri kalau dibaca wasal menjadi mat tabii. Misalnya la raiba fihi, ya, la raiba fihi hudal lil muttaqin. Misalnya la raib, misalnya begini, dzalikal kitabu la raib, misalnya fihi hudal lil muttaqin. Jadi fihi itu kalau dibaca wasal menjadi mat tabii, tetapi orang pasti di situ biasanya berhenti. Dzalikal kitabu la raiba fi. Karena dibaca berhenti, jadi ini beda-beda hukumnya. Kalau dibaca wasal menjadi dibaca wasal atau dibaca terus maka menjadi mat tabii. Kalau kita baca waqaf, kita berhenti di situ menjadi mat arid disukun. Jadi mat bertemu dengan sukun. Apa yang sukun di situ adalah haknya, hak dhamirnya sukun. Kenapa sukun? Karena dibaca berhenti, dibaca waqaf. Begitu. Kemudian hudal lil muttaqin. Di situ ada kalimat hudal lil muttaqin. Di situ ada tanwin bertemu dengan lam. Itu adalah bacaan idgham bila gunnah. Jadi itu adalah bacaan idgham bila gunnah karena ada tanwin bertemu dengan lam. Idgham artinya memasukkan, bila gunnah dengan tanpa dengung. Jadi tidak boleh dibaca hudal, tidak boleh. Langsung dimasukkan hudalil. Jadi tidak boleh didengungkan karena tanpa dengung. Idgham bila gunnah, memasukkan dengan tanpa dengung. Hudal lil muttaqin, itu adalah bacaan idgham bila gunnah. Ada tanwin bertemu dengan lam. Berikutnya yang terakhir di situ adalah qin. Di situ adalah mat arid sukun. Ada mat bertemu dengan sukun karena dibaca waqaf. Matnya mana? Yaitu iya sukun, didahului oleh harakat kasroh, kemudian bertemu dengan sukun. Ya, mat bertemu dengan sukun. Apa yang disukunkan di situ? Nunnya. Nunnya harakat fathah, kok bisa disebut sukun? Ya, disebut sukun karena di situ kalau dibaca waqaf harus dimatikan. Tidak boleh lil muttaqina, tidak boleh, harus disukunkan lil muttaqin. Jadi disukunkan. Kenapa sukun? Karena dibaca berhenti atau dibaca waqaf. Maka itu disebut dengan mat arid sukun. Berikutnya adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya. Berikutnya adalah alladzina. Di situ alnya dibaca asyamsiyah karena alnya dibaca samar. Berikutnya zina, ada ya sukun didahului oleh harakat kasroh, maka itu bacaan mat tabii. Berikutnya adalah yu'minuna. Pada kalimat yu'minuna ada wawu sukun didahului oleh harakat dhammah, maka itu dibaca mat tabii. Kemudian berikutnya adalah bil ghaib. Nah, di dalam kalimat bil ghaib sendiri itu ada al bertemu dengan ghin, maka harus dibaca jelas bil ghaibi, itu adalah al qamariyah. Berikutnya adalah wa yuqimunas shalah. Di situ adalah wa yuqimunas shalah. Ya, wa yuqimuna, ada di situ ada iya sukun didahului oleh harakat kasrah, maka dibaca mat tabii. Ya, wa yuqimuna di situ adalah mat
tabi'i. Ada ya sukun didahului oleh harakat kasrah. Berikutnya as-sholata, sama mat tabi'in juga ada alif didahului oleh harakat fathah. Berikutnya wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, pertama adalah wa mimma razaqnahum. Wa mimma di situ ada dua bacaan. Yang pertama adalah mim bertasydid. Nah, setiap ada mim dan nun bertasydid maka dibaca gunnah, artinya dibaca dengong. Kemudian berikutnya adalah ma, bacaan mat tabi'i, ada alif didahului oleh harakat fathah. Kemudian razaqnahum, sama bacaan mat tabi'i, ada alif didahului oleh harakat fathah. Kemudian berikutnya pada kalimat razaqnahum yunfiqun. Razaqnahum yunfiqun. Di situ ada ro-nya dibaca tafkhim. Zaqo itu adalah bacaan qalqalah, dipantulkan. Razaqnahum ada huruf memantul, yaitu namanya bacaan qalqalah. Itu adalah qalqalah surah karena ada ya qaf, ada huruf qalqalah ya sukun, ya harkatnya sukun dan ada di tengah kalimat, yaitu di dalam kalimat razaqnahum. Itu adalah qalqalah surah, qalqalah kecil, pantulannya kecil maksudnya. Razaqnahum itu adalah qalqalah surah. Hum yunfiqun, ada mim mati bertemu dengan ya, maka itu adalah idhar syafawi. Mim mati bertemu dengan ya. Yunfiqun, ada nun mati bertemu dengan fa, maka itu disebut bacaan ikhfa. Nun mati bertemu dengan fa. Ikhfa artinya samar, jadi yunfiqun dibaca samar nunnya. Kemudian kun, mat arid lis sukun, sama dengan pembahasan sebelumnya. Ada mat bertemu dengan sukun karena dibaca waqaf. Berikutnya adalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Walladzina, ya. Yang pertama adalah kalimat walladzina, ada al di situ bertemu dengan lam, maka itu dibaca asyamsiyah, alnya dibaca samar. Zina itu ada ya sukun, sebelum ya sukun harkatnya kasroh, maka itu dibaca mat tabi'i. Berikutnya adalah pada kalimat yu'minuna, sama itu adalah mat tabi'i karena ada wawu sukun didahului oleh harkat dhammah, nu. Jadi nunnya harkatnya dhammah bertemu dengan wawu sukun, maka itu disebut mat tabi'i. Bima unzila, berikutnya adalah pada kalimat bima unzila. Di situ ada mat berupa alif bertemu dengan hamzah dalam lain kalimat, maka ini disebut dengan mat jaiz munfasil, ya, seperti pembahasan sebelumnya. Ini adalah mat jaiz munfasil. Bima unzila, ada mat bertemu dengan hamzah di lain kalimat. Maksudnya lain kalimat. Bima memiliki makna sendiri, unzila juga memiliki makna sendiri. Itu yang disebut dengan di lain kalimat. Berikutnya adalah wama unzila min qablik, di pada kalimat
wama itu adalah wama unzila. Ya. Jadi wama unzila sama, ada alif bertemu dengan hamzah di lain kalimat, maka itu disebut dengan majais munfasil. Berikutnya adalah unzila, ada nun mati bertemu dengan za, maka itu dibaca ikhfa, dibaca samar. Berikutnya adalah pada kalimat min qablik. Min qablik ada nun mati bertemu dengan qaf, bacaan ikhfa. Ya, bacaan ikhfa. Huruf ikhfa itu ada 15. Ta'sajimun dalun zalza sinun shinun saddat ta'un zaun faun qafun kafun. Kemudian qablik itu bacaan qalqalah. Hurufnya qalqalah ada 5. Qatbujadin, qaf ta ba jim dal, atau baju di toko. Min qablik mat itu adalah bacaan qablik, bacaan qalqalah. Qalqalah itu masuk qalqalah surah, ya. Itu adalah qalqalah surah. Sekali lagi hurufnya qalqalah itu ada 5. Qatbujadin. Berikutnya yang terakhir adalah wabil akhirati. Di situ ada al-a. Di situ ada al bertemu dengan hamzah. Karena bertemu dengan hamzah maka dibaca al-qamariyah. Alnya dibaca terang. Wabil akhirati. Roknya harkat fathah dibaca tafkhim, dibaca tebal. Kemudian terakhir adalah hum yuqinun. Di situ ada mim mati bertemu dengan ya, itu adalah bacaan idhar syafawi, ya. Itu adalah bacaan idhar syafawi. Mim mati bertemu dengan ya, yuqinun. Yu itu bacaan mat tabi'i, ada waw sukun didahului oleh harakat dhammah. Kemudian berikutnya adalah kinun. Itu nun, itu adalah mat arid lis sukun, karena ada mat bertemu dengan sukun karena dibaca waqaf. Baik, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.